Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita memasuki hari Minggu biasa pekan yang ke-19. Dan hari ini kita semua diundang untuk menikmati roti kehidupan yang Allah berikan kepada kita melalui santapan jiwa. Dan semoga kita semua selalu diberkati dan dibimbing oleh Tuhan. Semoga yang sakit disembuhkan, yang lagi sedih, yang lagi berduka, dihibur oleh kasih dan cinta Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes, bab 6 ayat 41 sampai 51. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, bersungur-sungurlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar hari ini Yesus berbicara tentang roti kehidupan. Jikalau minggu lalu Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus sungguh memberikan mereka roti yang dibawa, roti yang dibuat oleh tangan manusia, roti yang diolah, lalu mereka makan sampai kenyang. Hari ini Yesus berbicara tentang roti yang bukan diolah oleh tangan manusia, tetapi roti itu ialah roti yang datang dari Bapa, roti yang datang dari surga, dan roti itu adalah Yesus sendiri. Dalam pengajarannya, Yesus berbicara pertama-tama tentang iman. Iman dibutuhkan supaya orang dapat mengerti apa tujuan, apa misi kehadiran Yesus di dunia, supaya orang tidak bersungut-sungut tentang Dia. Orang tidak bertanya-tanya tentang Dia. Maka Yesus menggarisbawahi hal yang pertama adalah iman. Maka Ia berkata, kalau kamu ingin melihat
dan mempunyai hidup yang kekal, maka kamu harus percaya. Maka ia berkata, setiap orang yang menerima pengajaran dari Bapa itu datang kepadaku. Berarti mereka mau melihat, menerima, dan mengikuti ajaran Yesus. Sehingga yang dibutuhkan pertama adalah iman. Iman itu membuka mata, hati, pikiran, dan jiwa seseorang untuk bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh pengutusan Bapa dalam diri Kristus. Kalau orang mempunyai iman, ia bisa melihat, ia bisa merasakan. Dan yang paling penting apa yang dikatakan oleh Yesus hari ini. Barang siapa yang mendengarkan dan menerima pengajaran Bapa, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Luar biasa. Ketika kita menerima pengajaran Yesus, kita mau hidup dan menghayati ajaran Yesus. Maka sesungguhnya roti kehidupan yang diberikan oleh Yesus pertama adalah firman-Nya, santapan jiwa, sabda kehidupan. Itu adalah roti kehidupan yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Yang kedua, Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa sabda itu benar-benar menjelma dalam diri Yesus. Maka setiap orang yang menerima Yesus, ia akan memperoleh kehidupan kekal. Oleh karena itu, saudara-saudari, Yesus hari ini mau mengingatkan kita bahwa roti yang dibuat oleh tangan manusia tidak bisa memberikan kehidupan yang kekal. Hanya roti yang datang dari surga dalam diri Kristus, dialah roti hidup. Roti yang jikalau dimakan, dihayati, dinikmati oleh orang-orang yang percaya kepadanya, maka ia tidak akan lapar lagi, ia tidak akan haus lagi. Maka Yesus mengatakan bahwa ia akan senantiasa hidup untuk kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal. Dan roti ini tidak bisa diberikan oleh dunia. Sebab roti yang diberikan oleh dunia adalah roti yang bisa membuat orang lapar lagi. Tetapi roti yang diberikan oleh Allah adalah roti yang tidak akan lapar lagi. Dan roti itu sendiri adalah tubuhnya sendiri, jiwa Yesus sendiri yang diberikan kepada kita untuk menjadi santapan hidup kita. Maka di dalam Ekaristi Kudus, setiap kali kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita menerima sesungguhnya roti itu, tubuh itu, daging itu, yang sesungguhnya adalah daging dari dagingnya Kristus. Dan setiap orang yang menikmati, ia harus menyadari bahwa inilah Kristus yang kita imani, inilah Kristus yang kita cintai. Oleh karena itu, kesungguhan hati untuk menerima Kristus adalah hal yang penting. Sebab kita menerimanya dan menempatkan dalam diri kita Allah yang kudus, yang akan membawa kita kepada kekudusan, dan kekudusan membawa kita kepada keselamatan, dan keselamatan membawa kita kepada kesatuan dengan Bapa di surga. Sehingga Rasul Paulus dalam bacaan kedua kepada jemaat di Efesus, ia mengatakan, kamu adalah orang-orang yang sudah beriman. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, ingat dalam pembaptisan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Jangan pernah menyia-nyiakan tuntunan Roh Kudus yang membawa kita kepada kesatuan dengan Bapa dan Putranya. Roh Kudus, Allah yang datang untuk menguduskan, memperbarui hidup manusia, dan membiarkan manusia terus mengenal Bapa dan karya keselamatan dalam diri Kristus. Maka Paulus mengatakan, sebagai orang-orang yang hidup dituntun oleh Roh, maka ia harus hidup penuh kasih, mesra,
saling mengampuni sebagai Allah yang mengampuni. Jadilah pribadi-pribadi yang menuruti apa yang dikehendaki Allah. Jadilah seperti anak-anak kesayangan Allah. Jangan hidup di dalam kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Sebab semua itu adalah kejahatan yang tidak menggambarkan anak-anak Allah. Tetapi anak-anak Allah adalah anak-anak yang percaya kepada kemurahan hati Allah, kemesraan Allah, kedamaian Allah, cinta Allah, dan pengampunan Allah. Mari saudara-saudari, percaya supaya kita bisa mengerti, percaya supaya kita bisa melihat, percaya supaya kita bisa menerima dengan ikhlas, dan menerima dengan tulus, menerima dengan cinta roti kehidupan itu di dalam diri kita, roti yang telah memberikan kita keselamatan dan kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kasih dan berkat-Nya yang berlimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.